Halo, kamu di sana. Tahukah kamu, kalau sekarang ini kamu lagi bermimpi, bisa saja kamu sedang bermimpi sedang menonton video ini, bermimpi sedang melakukan aktivitas normalmu, aktivitasmu sehari-hari. Seolah-olah sekarang ini adalah realitas di mana kamu hidup. Tetapi bisa saja ini adalah realitas mimpi yang sedang kamu jalani. Siapa yang tahu, dan bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada serangkaian tes atau percobaan untuk membuktikannya? Apakah diperlukan kekuatan supranatural untuk mengetahuinya? Tidak ada jawaban pasti untuk mengetahui apakah sekarang kamu sedang bermimpi atau tidak. Bisa saja sekarang ini bentuk fisikmu, bentuk dirimu yang selama ini kamu lihat di cermin, bukanlah dirimu. Bisa saja kamu adalah seekor gorila di Antartika yang sedang bermimpi menjadi dirimu sekarang ini, di realitas mimpi ini, dan melakukan apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini. Bisa saja. Siapa yang tahu sekarang ini kamu adalah siapa? Atau apa? Stop. Itu tadi mungkin terdengar khayal. Ya kali kita ini adalah seekor gorila yang sedang bermimpi. Tetapi sebenarnya pernahkah terbersit di benak kalian pertanyaan, mengapa kita bermimpi? Jadi sedikit cerita, dari zaman sebelum Masehi, peradaban manusia sudah berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa kita bermimpi? Bahkan manusia di zaman tersebut sudah mulai mempelajari arti-arti mimpi itu sendiri. Mengapa terjadi mimpi buruk dan mimpi indah? Dan apakah mimpi merupakan sebuah peringatan yang akan terjadi di masa depan si pemimpi tersebut? Pertanyaan ini sudah ditanyakan sejak zaman sebelum Masehi terlebih dahulu. Dan karena masih belum mendapatkan jawaban, maka penelitian akan mimpi ini berlanjut hingga era revolusi industri, di mana mulai ada teori-teori menarik untuk menjawab pertanyaan mengapa kita bermimpi. Teori pertama adalah kita bermimpi untuk memenuhi keinginan kita. Jadi pada awal 900-an, seorang psikolog bernama Sigmund Freud berpendapat bahwa mimpi-mimpi kita itu adalah gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Dan mimpi kita tersebut juga memiliki arti simbolis yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat kebutuhan alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita terbangun dari mimpi dan kita teringat akan sesuatu hal tersebut adalah simbol yang memiliki gambaran akan keinginan alam bawah sadar kita. Contoh, semisal kita terbangun dari sebuah mimpi dan sesuatu hal yang kita ingat tersebut adalah buaya. Random sekali bukan? Tetapi menurut teori ini berkata bahwa buaya ini memiliki arti. Buaya ini melambangkan kondisi alam bawah sadar kita. Kemampuan buaya untuk hidup di darat dan di air seringkali dikaitkan dengan aspek emosional dan fisik dari kehidupan si pemimpi tersebut. Tetapi tentu saja ini adalah salah satu terjemahan di balik makna buaya dalam sebuah mimpi. Teori kedua adalah kita bermimpi untuk mengingat. Ternyata tanpa kita sadari waktu kita tertidur dan kita bermimpi terhadap sesuatu, ternyata otak kita mampu mengingat sesuatu tersebut 10 kali lebih baik dibandingkan seseorang yang tidak tidur. Contoh nih, semisal kamu dan temanmu sedang latihan bermain biola, di mana kamu dan temanmu diminta untuk memainkan notes-notes dari lagu yang sama. Kamu dan temanmu ini memiliki keahlian dan skill bermain biola yang sama. Tetapi ketika tiba waktunya siang hari, dirimu memutuskan untuk mengambil tidur siang sejenak. Tetapi temanmu memutuskan untuk terus berlatih menghafalkan notes-notes tersebut. Waktu kamu tertidur, dirimu memimpikan kamu sedang bermain biola sembari menghafal notes-notes lagu tersebut. Jadi bedanya temanmu terus berlatih tapi di realitas nyata, sedangkan kamu berlatih tetapi di realitas mimpi. Dan penelitian menunjukkan bahwa bukan temanmu yang lebih menghafal dan lebih mahir bermain biola untuk lagu tersebut, melainkan dirimu yang mengambil tidur siang sejenak yang akan lebih menghafal notes-notes tersebut dan akan lebih mahir memainkan biolanya. Itu pentingnya tidur siang, dan itu juga pentingnya bermimpi. Karena waktu tidur siang, tanpa sadar, kamu berlatih dalam realitas mimpimu, dan juga kamu memberikan waktu untuk tubuhmu beristirahat, otakmu untuk beristirahat. Artinya kamu mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Secara tidak langsung kamu berlatih, dan secara tidak langsung kamu beristirahat. Teori ketiga adalah kita bermimpi untuk membuat otak kita tetap bekerja. Mungkin terasa aneh didengarkan ya, tapi menurut teori aktivasi berkelanjutan menyebutkan bahwa wedan lah kok kayak orang pinter aku nih. Jadi menurut teori ini berpendapat bahwa mimpi itu berasal dari kebutuhan otak untuk memperkuat dan membuat ingatan jangka panjang agar otak berfungsi lebih baik dan agar otak tetap terjaga supaya tidak meninggalkan pekerjaannya. Karena apabila otak ini benar-benar meninggalkan pekerjaan, yang terjadi adalah kita mati. Jadi ketika kamu ini tertidur,
maka otakmu otomatis akan memicu pengumpulan data dari tempat penyimpanan memori yang kita kenal dalam bentuk pikiran atau perasaan yang kita alami saat bermimpi. Jadi dengan kata lain, saat kita tertidur ini, otak kita ini seperti menyalakan screensaver pada dirinya sendiri supaya dia tidak sepenuhnya mati atau nonaktif atau berhenti bekerja, melainkan hanya sementara beristirahat. Ya gampangannya otak kita ini kalau komputer dia akan ke mode sleep. Jadi buat kalian semua yang sampai sekarang masih melihat video ini, coba lihat sekelilingmu. Perhatikan baik-baik apakah ada yang janggal. Mungkin kalian berkata semuanya normal dan tidak ada yang aneh. Tetapi bisa saja dibalik semuanya yang normal, tersimpan rahasia yang kalian tidak tahu. Bisa saja kalian ini sekarang sedang berada dalam sebuah simulasi. Bisa saja video ini adalah pesan dari diri kalian di realitas yang nyata, yang bertujuan untuk mengingatkan dan menyelamatkan kalian. Gak, apa sih? Ya kali kita ini hidup dalam sebuah simulasi. Jangan ya lah, no. Atau mungkinkah